Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Wuri dengan NIM 231060008. Saya berasal dari program studi Teknik Inggris di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat kalkulator dengan menggunakan program Kinter. Pertama-tama kita akan memasukkan library Kinter ke dalam program dengan jumlah argumen yang dimasukkan tidak terbatas. Kemudian kita akan membuat program untuk menampilkan jendela utama dengan judul kalkulator. Jendela utama. Kemudian kita akan membuat variabel untuk menyimpan membuat program untuk menyimpan nilai yang akan diinput oleh pengguna atau user. Program. Kita akan kasih tanda petik 2 doang. Kemudian masukkan nilai. Nah, string var di sini digunakan untuk menyimpan dan mengelola nilai berbentuk string di dalam library Kinter. Kemudian kita akan membuat tampilan input yang akan tampilan kotak input yang akan dimasukkan oleh pengguna. Tampilan di sini kita menggunakan entry, terus kita panggil jendela utama, titik, koma, kita gunakan font Arial. Dengan ukuran 20. Terus kita beri ketebalan, kita tebalkan. Kemudian di sini kita akan membuat teks variabel. Kita masukkan masukkan nilai string var ini. Nanti tag variabel yang dimasukkan oleh pengguna akan mengikuti dari variabel masukan nilai ini. Kita kasih border 30,
Terus kita masukkan lebar lebar 5. Kemudian untuk agar tombol garis ini berada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan justify right. Kemudian kita akan menggunakan background berwarna abu-abu. Kemudian tampilan kita di sini menggunakan grid untuk mengatur tata letak berbentuk garis dan baris, berbentuk baris dan kolom maksudnya. Grid kolom. Di sini saya menggunakan kolom span untuk mengatur jumlah kolom yang akan ditampilkan di jendela. Kita masukkan 4. Kita coba jalankan dengan menggunakan looping. Loop. Masukkan nilai. Oh ini. N-nya kelebihan 1. Oh maaf, di sini belum dikasih tanggal T2. Nah, maka akan muncul. Kemudian kita akan membuat tombol. Kita mulai membuat tombol dari angka 7. Tombol 7 dengan button. Karena kita menggunakan ingin membuat tombol, maka di sini kita menggunakan widget namanya button yang ada di dalam library Kinter. Terus kita panggil lagi jendela utama, koma. Kita menggunakan font berwarna hitam. Right. Terus kita gunakan font sama seperti ini. Kita salin dulu. Koma. Kita kasih jarak horizontal. Kita kasih border juga besar 5. Kita atur grid sama kayak yang ada di tampilan. Atur row 1, artinya berada di baris nomor 1. Kemudian kolom 0, artinya berada di kolom 0. Kita coba jalankan. Nah, ini. Karena di sini belum kita kasih judul teks, maka akan kosong. Tampilan di sini akan kosong. Maka kita akan menambahkan teks di sini, di bagian sini. Teks
sama dengan koma dulu sama dengan 1. Coba kita jalankan. Nah, maka akan keluar tombol 1 di sini. Karena kita mulai di sini dengan angka 7, maka di sini akan kita buat angka 7. Kita tinggal salin untuk membuat tombol 1 sampai 10 1 sampai 9. Kita tinggal salin. 8 8 9 9. Kemudian kita ganti ini 1 2. Kita tinggal salin, terus kemudian kita juga tinggal mengganti di bagian row di bagian row sama di bagian kolom sama teks. Kita ganti dulu di bagian kolom 1 2 3. Delapan 9. Sini kita ganti menjadi tombol tambah. Di bagian teks juga kita ganti. Kita coba jalankan lagi. Ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, maka akan keluar tombolnya. Nah, karena di sini tombol ini ketika diklik tidak keluar di bagian ini, di bagian tampilan yang akan diinput oleh pengguna, maka kita akan memerlukan fungsi. Kita buat tombolnya sampai memenuhi dulu. Bagian row kita ganti menjadi 2. Terus tombol ini kita ganti menjadi 4. 6 6. Kita ganti menjadi kurang. Di bagian teks juga kita ganti 4 5 6 7. Dan kita salin lagi. Di bagian nomor 2 ini kita menjadi 3 3 3 3
Di bagian sini juga kita ganti 1, 2, 3. Sini kita ganti menjadi kali. Tiga, 2, 1. Sekali lagi, kita salin sekali lagi. Hitung hapus. Kita ganti menjadi hapus. Tombol 0, kita ganti menjadi sama dengan sini bagi, ini juga bagi. Kita ganti juga di bagian teks. Sama dengan 0. C. Kita coba jalankan. Oh, bagian kurang. Oh, ini. Maaf, K-nya kecil, ada perbedaan. Yang atasnya besar, yang bawah. Nah, nomor satunya hilang. Ini lupa diganti di bagian baris atau row, kita rubah menjadi nomor 4. Karena sebelumnya kan kita membagi jendela utama menjadi 4 kolom, maka di bagian row ini kita bagi juga menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Kita coba jalankan. Nah, begini. Kita akan menjadi 20. Kita coba jalankan apakah ada perbedaan. Nah, tampilan akan menjadi, karena ketika kita pengguna mengklik tidak ada respon karena kita belum membuat fungsi. Oleh karena itu kita akan membuat fungsi. Kita akan membuat 3 fungsi. Yang pertama untuk merespon tombol klik dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian kita akan membuat fungsi hapus dan juga perhitungan. Def. Di sini kita menggunakan def. Respon klik. Kita menggunakan parameter nomor di sini. Kemudian kita menggunakan global program. Nah, di sini tujuannya nanti untuk
mendeklarasikan sebuah variabel bahwa variabel ini adalah variabel global. Artinya variabel program ini bisa diakses dan dikelola di dalam variabel global, bukan variabel lokal. Kemudian kita membuat program untuk menambahkan ke dalam untuk menambahkan nomor ini untuk disimpan dalam bentuk str ke dalam program. Kemudian kita masukkan nilai menggunakan set. Nah, set ini bertujuan digunakan untuk menetapkan dan memperbarui nilai di dalam entry ini akan diganti menjadi baru. Kita coba jalankan. Oh iya, maaf, karena di sini belum dikasih fungsi lagi untuk memanggil fungsi dari respon click, maka kita akan menggunakan lambda. Lambda merupakan anonim untuk membuat fungsi tanpa nama dengan cepat. Kita menggunakan kolom, komen, kita menggunakan komen, terus lambda, titik 2, kita langsung salin dari sini, respon klik, LC, respon klik, kita masukkan di bagian tombol 7 ini, terus buka kurung, karena kita ingin menampilkan angka 7 ini, maka di sini kita masukkan angka 7. Kita coba. Oh ini. Ya maaf, di sini ternyata belum kita kasih di sini sudah, dan kita kasih program penyimpanan dulu. Kita coba apakah bisa. Ternyata belum bisa. Set program, respon klik, respon klik, nomor program, kita coba buat fungsi lagi dulu, baru kita evaluasi nanti di belakang. Hapus klik, tombol hapus.
Sama, kita menggunakan global di sini untuk mendeklarasikan. Ya, di sini kan kesalahannya ternyata di sini, karena di sini kecil, di sini ternyata besar, maka akan error. Kemudian kita masukkan program dengan ini, untuk menyimpan ini, maka akan kosong. Untuk menyimpan dari entry tadi, masukkan, kita panggil masukkan nilai dengan menggunakan set lagi. Kita kosongin juga karena kan kita membuat fungsi untuk menghapus. Terus fungsi ketiga, kita membuat fungsi untuk sama dengan, tombol sama dengan, sama, kita menggunakan global di sini. Global program. Nah, di bagian tombol sama dengan di bagian fungsi ini kita akan menggunakan fungsi eval untuk mengevaluasi atau mengembalikan nilai ke dalam bentuk semula, ke dalam bentuk string. Mengembalikan nilai. str eval program. Nah, tujuannya untuk mengembalikan nilai program ini dan disimpan ke dalam variabel mengembalikan nilai ini. Terus kita panggil masukkan nilai lagi dengan menggunakan set. Kita masukkan variabel mengembalikan nilai. Terakhir kita membuat penyimpanan untuk tampilan setelah program mengembalikan nilai ini ditampilkan, maka akan kosong. Kita coba. Nah, kita tinggal salin di bagian komen. Terus kita ganti ini dengan angka 8, 9. Terus di bagian sini kita akan memanggil fungsi dari enggak dong, di sini tetap kita ganti dengan tambah. Sama di sini kita salin. Kita salin di bagian ini. Kita salin dulu sampai semuanya. Ada lambdanya. Maaf.
karena kita di sini menggunakan membuat fungsi hapus dan fungsi sama dengan, maka di bagian sama dengan ini sama bagian hapus diganti dengan fungsi yang sudah kita buat, artinya berbeda dengan tombol-tombol lainnya, karena tujuannya untuk mengambil fungsi dari hapus yang telah kita buat. Kita kosongin di sini, salin tombol sama dengan, kita ganti di bagian sini. Kita kosongin juga. Terus kita ganti di bagian yang terakhir dengan, kita sesuaikan dengan judulnya 4, 5, 6 kurang ya. Oh ya, lupa, di sini belum dikasih tanda titik 2. 1, 2, 3. Kita kasih tanda petik dulu, kali, maka kita akan menggunakan bintang karena berkali. Di sini kita ganti 0. Sini juga tanda petik, baru tanda garis miring. Kita coba. Nah, kita coba lakukan perhitungan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, mungkin sekian. Apabila ada kesalahan atau program yang saya buat melenceng jauh, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.